Hai Blast People semua. Nah, ini kita mau nganter ikan di customer nih kan bersama Mr. Oyin yang dicari-cari pada komen. Boyin mana? Boyin mana? Ini Boyin tak ajak lagi. Pasportnya Apa? blast sukses blast Bentar. biasa. Bentar. Gimana sih ini ribet? Wis ngono wae aku tak maju ini. Tadi apa? Pasport. Blast sukses blast luar biasa. Itu yel baru dari Mas Oyin buat Blast. Selamat untuk pemenang. Baca ditanggung. Udah. Tuh udah ditungguin yuk nganterin. Wah, ini kan cantik sekali. Harus bojomu ayo ndi, Mas? Ayo bojoku kawan. Oke. Tolong Pak ya. Tadi bilang, masakane bojoku enak pol. Tak tengok masakane tok ngono. Ora tau ngono jadi. Nah, ini kita kesini ya. Ini customer setia kita. Yang kolamnya itu yang wow gitu loh. Yang top view, set view. Wah. Anjay. Tuh. Kalian cakep kan? Kita nggak bosan-bosan kalau kita kemari. Nah ini cakep gini, lihat ikannya nih. Nih. Top. Nggak bosan kita kalau kesini. Nyok, put naik nyok. Kok ada udah di atas aja tuh. Halo, bentar, ambil gambar sebentar buat dokumentasi. Keren. Ini Mas Anam. Keren, soal tingginya. Sinoda udah segede ini. Ini dulu ikan 25 cm ini. Yang ini kok. Iya, sekarang 50 BU ini. Dari samping patternnya. Cakep, keepingnya jago ya. Memang selain bahan ikan, tapi memang beliau ini keepingnya sangat bagus sekali nih, ajib tuh karena. Tancap ini kumangginya juga makin strong. Cakep semua ini kok. Kecil-kecil udah mulai terbunuh. Iya, rata-rata anatomi juga pilihan. Ini ikan yang baru datang juga keren banget nih. Wih, ini kumon riunya. Ini hampir alfish 99% dari Blast Koi Center. Tamasaba juga. Jadi Tamasaba itu ikan yang bisa kita campur dengan koi. Ya. Asik sekali tuh. Tapi lucu. itu masuk di jenis koi itu bukan sih? Nggak tahu lah, maksudnya kita ngomong varietinya Tamasaba aja lah. Ada yang bilang ini itu, saya juga nggak gitu paham. Tapi yang penting ikannya rekomen sih. Paling mentok gede berapa Om Tamasaba itu? Bisa sampai 40 BU di Jepang ada yang jumbo. 40 BU. Iya. Wah, gede ya? Gede. Itu di tangan, sekepelan tangan juga ada. Jadi ini juga gede tuh Om. Tamasabanya udah mulai gede. Asakinya juga udah gede banget. Mantap. Favoritku mana ya? Oke. Nih. Wah, Oke. ini favorit gitu. Nah kebetulan mungkin menanggepin kemarin teman-teman Anya kan Iya. minta pengen tahu parameter air yang bagus. Bener. Gitu kan. Nah saya sendiri jujur saya ngomong apa adanya, saya tuh nggak mempelajari detail. Tapi nanti saya kasih benang merahnya, saya kasih poin-poin pentingnya. Dan intinya teman-teman kalau mau lebih detailnya di Google apa itu cari pasti ada kok gitu. Tapi sebetulnya kalau parameter saya itu kita ngelihat air itu jernih seperti ini bagus.
kemudian pergerakan ikan bagus. Oh. Pergerakan ikan nggak ada yang loyo, nggak ada yang gurat-gurat merah, nggak ada yang bermasalah makan, itu berarti airnya oke Udah gitu. oke Nah, ya. memang saya jujur terus terang pakai cara bodoh lah kasarannya gitu loh. Manual lah ya kita Manual, ya. pakai feeling, pakai insting. Nah, memang mungkin buat teman-teman baru yang mungkin belum bisa mempunyai insting seperti saya, coba nanti saya pandu dengan beberapa acuan. Gitu. Salah satunya- Kadang ada loh yang setiap hari ngukur nitrit, nitrat, amoniak, diukur detail, ada loh. Ada ya? Tapi saya ngomong saya mau hobian, bukan mau stresan. Ya bener-bener. Kayak setiap Bener. hari suruh begitu juga pusing Suruh juga. ngukurin gitu ya. Iya. Tapi paling bener udah parameter ini ya. Om, Iya, berarti iya, ya. iya. Nah, kita sekalian edukasi sedikit pentingnya karantina. Ini mau kita Kemarin- rencana dulu di sini. Ya, ini soalnya Aji ini tadi ya. juga sudah ahli sekali nih yang rawat. Kemarin ikan juga sempat ada problem yang ikan baru, ngurat-ngurat merah. Nah, untung kan di karantina. Kalau langsung masuk kolam waktu itu, resikonya bisa punya kita lebih juga. berbahaya, ya. Makanya ini kan semua ikan baru, meskipun kita satu kota, meskipun kita juga udah karantina di tempat asal, sebaiknya tetap karantina lagi di sini. Tadi akrivalvinnya juga, Mas. Kasih akrivalvin sekalian sama Soalnya- garam ya. Cakep nih Om. Cakep, ini maksudnya Kindesoa dari Farm Isa, yang variety yang tingginya banyak dia. Buletnya juga Ya, bulet. dan nanti percaya saya kalau udah masuk kolam sini ya, jadi super red. Super ya ini. Super red. Gila, bisa anteng Jago gini ya? sekali. Ini nggak gerak nih. Coba nih. Nggak gerak kan, Om? Karena mungkin dia nyaman, Pak. Iya. Jadi Itu sing masuk kolam juga udah wis apik sih. Sing kucak-kucak udah Nih, juga. putihnya. Oh. Ini yang rawat masnya ini ya? Ya, Mas Aji Mas ini Aji ini orangnya beliau. Ya, ini Aji juga berangkat dari nol, tapi karena yang tadi saya bilang kan, kolam beliau ini semuanya settingannya udah bener. Udah bener. Jadi Aji gampang belajar. Narusin aja. Nah, termasuk nanti kita akan bahas mengenai alat parameter air itu sendiri ya. kan satu, Mas. Dia mau belajar. Mau belajar. Yoi. Aji seneng kok. Seneng Aji ya? Ya kalau ikannya bagus, lihatnya seneng, kita belajarnya enak, Nyok. Intinya itu dulu. Coba kalau ikannya jelek-jelek ya, Ci. Lah. Males ya, Ci. Ini apa? Goreng aja udah. Kalau gitu. ikannya jelek-jelek, Aci males belajar. Ayo kita bahas ya. Apalagi lihat toy itu kan sensasinya perkembangannya ya Om ya. Ya, improve-nya. Dari warna yang biasa Betul, sampai jadi berubah yang lebih top bagus, kan lebih bagus. Nih lebih kita shoot dari atas kayak lagi nih, bangga. keren ini. Wih. Nah, paling demen ini nggak bosan-bosan Nah, kita kesini nih. Lihat ya, merahnya rata-rata Merah. hampir semua di kolam ini super red-nya Super red jadi. semua. Ya, memang ada beberapa yang masih belum, itu biasanya betina itu. Yang finish merahnya agak lama, itu biasanya jenis ikan betina. Ini cakep nih. Nah, dan di sini semuanya import. Beliau ini nggak mau ikan lokal. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, Aan, Febrian, Norma juga bisa lihat di sini hampir nggak ada ikan sortiran. Sorry ya, jadi maksudnya kelasnya udah pilihan. Kelasnya semua pilihan lah. semua, Handpick benar-benar. semua. Bahkan beliau cukup sangat selektif sekali. Sangat selektif sekali gitu loh. Makanya saya pun kalau ada ikan baru ini saya lihat-lihat dulu. Wah, ini kayaknya kategori beliau nggak masuk nih. Meskipun harganya murah, saya nggak berani tawarin. Ini Doichu, soalnya ini Nah, keren ini nih. Susowa dari Shinoda itu. Akamatsuba ini dari Kawakami udah Wah, merah ini banget. kuningnya ada di atas, gila loh. Dan Favorit ini gua. salah satu ikan favorit saya, Yutsuri Shinoda Yutsuri ini. nih. Dulu beli 20 cm dari kita. Masih belum semerah ini. Ini Ini ya, Om. sekarang 45 up nih udahan. Super red sekali nih. Pattern Ini termasuk penampakannya. Yutsuri. Ini termasuk merah. Karena Yutsuri itu rata-rata orange, ya. Orange, ya. Ini untuk ukuran Yutsuri, si Yutsurinya beliau ini udah sangat-sangat merah sekali tuh. Itu Kalau ya, bisa Om. di zoom tuh Norma. Dilihatin tuh, merah, bener-bener merah loh. Ini bukan karena matahari atau cahaya atau apa loh. Tapi ya jangan dibandingin sama merahnya Kohaku. Iya, beda. Beda gitu loh. Kalau ini ya Om, kalau beliaunya ini suka show, udah pasti Oh iya. itu Oh champion lah. ini bukannya apa, tiga besar pasti Dapat optimis ya. coret ini. Ya bagus, oke sih. Kolamnya Nah, ayo juga sekarang kita cakep. bahas ya air. Ini Air ya, ini parameternya ya ini. parameternya kita yang bahas yang umum-umum ya. Karena kalau kita bahas komponennya itu ada Banyak. banyak sekali. Saya bahas yang umum-umum yang intinya fatal kalau itu ibaratnya di luar standar itu fatal terhadap kehidupan atau kesehatan ikan koi. Langsung dicek di sini bisa Nah, berarti ya. Om. Yang pertama ini kita lihatnya ini aja nih udah. Yang pertama itu adalah suhu ya. Nanti suhu, Norma bisa kasih tulisan ya suhu. Suhu itu idealnya aja, idealnya itu di antara 25 sampai 28. Ini 27 ya? Nah, berarti kan oke, Ini ya kan? 27.
Oke, berarti. Jadi 25 sampai Ya. 28 itu suhu yang sangat ideal untuk ikan koi. pH-nya? Nah, sebentar satu-satu dulu. Saya bahasnya satu-satu ya. Nah, sampai sini teman-teman paham dulu ya. Jadi cek suhu air kita, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kalau udah di atas 28, memang kadang tidak menimbulkan kematian, tapi buat perkembangan skin ikan, warna ikan itu kurang. Oke. Nah, dingin itu paling tepat itu antara 25-26, itu ideal. Biasanya skin bagus, warna bagus. Dari dingin itu keluar dari mananya, Om? Iya, bisa kita Filter. pakai alat sealer atau pendingin, bisa karena daerahnya memang di daerah yang sumber airnya dingin atau daerah pegunungan. Berarti nggak sesuai pembuatan kolam itu benar? Nggak bisa dong, ya? itu kalau suhu kan tergantung airnya, bukan tergantung pembuatan kolamnya. Nah, yang kedua, yang penting kita bahas mengenai pH. pH nih, pH Ya, nih. pH itu parameternya 6 sampai 8. Ini 7 nih, Om. Nah, bagus juga berarti. Jadi teman-teman sampai sini paham ya. Jadi pertama suhu kita harus perhatikan, kedua pH. pH nih, Om. pH ini kaitannya dengan kenyamanan ikan. Biasanya ciri-ciri kalau pH terlalu tinggi atau terlalu rendah ikan flashing. Oh, Ikan gelisah. dia nggak nyaman ya? Ya, kadang-kadang ikan loncat. Kerasa Nah, ya, itu Om. salah satunya pH. Bahkan banyak juga yang kaget shock pH, ikan baru masuk bisa kolab, akhirnya kayak pingsan, mati nggak ketolong. Itu saya juga langsung bisa mati? pernah ngalamin, betul. Biasanya selisih pH yang terlalu drastis seperti itu. Kita sesuaiin dulu berarti Ya, ya. sesuai. Nah, terus ini ada yang namanya, sebetulnya di sini ada tapi nggak ada di parameter ini, namanya amonia. Amonia. Amonia itu zat yang ditimbulkan dari kita saat ikan ini buang kotoran atau kita kasih makan ikan di kolam. Jadi amonia itu paling direkomendasi maksimal itu 0,05. Ya, Ini nggak ada bahkan nih, Om. 0,05, sorry, bukan 0,5 ya, 0,05. 0,05. Itu batas maksimalnya. Makanya sebetulnya ciri-cirinya gampang teman-teman. Begitu air kita kasih makan di kolam, kok langsung keruh, itu amoniak pasti langsung naik. Tinggi. Stop makan dulu. Udah gampang kok sebetulnya. Jadi nggak perlu stres gitu loh. Tapi kalau udah tahu keruh, terus airnya juga nggak bagus, ikannya udah mulai nggak sehat, nggak aktif, tetap diajar makan terus ya mati. Mengatasinya, Om? Mengatasinya pertama puasa dulu, wajib. Puasa. Kemudian pergantian air, kalau amoniak tinggi, pergantian air sekitar 20-30%. Oh, berarti istilahnya harus running air lagi. Running air baru, kenapa? Tujuannya supaya air lama yang amoniaknya tinggi, Hilang. tergantikan air baru yang kondisinya lebih fresh, lebih bersih, dan kadar amoniaknya otomatis turun. Tapi tetap sabar puasa dulu. Oke. Jangan makan dulu gitu loh, karena amoniak ini salah satu faktor penting di air ya. yang bisa menyebabkan kematian. Itu atau penyakit-penyakit yang lainnya ya. Nah, itu tadi udah 3 ya kita bahas ya. Nah, terus yang keempat adalah TDS. TDS. Ya, TDS itu idealnya 50 sampai 200. Oh, ini 428. Nah, ketinggian. Nah, tapi kabar baiknya TDS itu apa, Om? TDS itu seperti kadar yang membuat apa ya, kayak biasanya intinya kalau habis digaram TDS-nya naik. Oh, gitu. Ya, jadi TDS itu bukan faktor yang mematikan dibandingin amoniak tadi, lebih berbahaya amoniak. Tapi intinya idealnya 200. Kalau lebih gimana, Pak? Nggak usah stres. Ya, paling kita lakukan pergantian air atau treatment air. Oh, 428 ini berarti kurang ya? Ketinggian. Ketinggian ya? Oh. Idealnya sebetulnya 200. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang ke 5 ya berarti ya. DO. Tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Bener ya. Kelima adalah DO. Saya DO. jujur DO itu kurang paham singkatannya apa. Ini Tapi 7. saya taunya DO harus di bawah 6. Ini 7. Nah, ini kan masih kelebihan 1. Iya. Nah, biasanya nih kalau seperti ini kita perlu lakukan pergantian air. Oh, berarti Gitu. harus running ulang air lagi ini ya? Ya, berarti ya? paling jadwal black box-nya atau apa paling setiap weekend ini kan nanti Aji juga ngelakuin. Tapi intinya gini loh, Norma, jangan dibikin stres. Contoh, wah tadi kok DO-nya kelebihan 1 nih, nggak sesuai langsung Nggak masalah stres, ya? nggak usah, santai aja. Yang penting Dilihat ikannya enak. kita parameter Oke. airnya masih bening, ikannya masih lincah, masih sehat. Kemudian setiap kita kasih makan airnya masih tetap celing bening, udah. Berarti air nggak masalah. Nggak masalah. Nah, saya itu jujur pakai cara bodoh seperti itu, An. Makanya kadang kalau ditanya, Pak, TDS saya, kolam saya sekian, pH-nya sekian, nitritnya sekian, DO-nya sekian, menurut Pak Ade bagus, nggak bisa jawab saya. Nggak bisa jawab ya, Om. Gitu loh ya, saya ngomong jawabnya, Bapak coba lihat air kolamnya. Kalau air kolamnya setelah dikasih makan masih bening, ikan masih aktif lincah seperti ini kan lihat nih, ikan ada yang loyo nggak? Nggak Nggak ada ada kan, aktif semua kan?
Ya kan, ini jangan kasih makan dulu karena ada ikan baru masuk. Ikan baru masuk tadi itu ya. Paling enggak 1-2 hari lagi. Nah ini juga kita mesti sabar. Oh, iya. Tapi intinya adalah kita lihat ciri-ciri pergerakan ikannya tidak ada yang bermasalah. Mau itu flashing, mau itu diem di dasar, atau ngambang ngapung di atas, atau badannya merah-merah, itu nggak ada. Makanya Seperti masnya itu. tuh masih tenang ya. Masih tenang ada gitu. Ada patokan ini. ini. Nah biasanya kalau misalkan patokan ini udah terlalu tinggi, kita lihat di kolam juga ikannya kok sudah agak mulai ada tanda-tanda gejala nggak sehat, stop makan. Ingat, langkah pertama adalah stop puasa. Itu langkah pertama setiap kolam atau ikan kita bermasalah, intinya stop makan. Sakit ataupun segala macamnya, Apapun itu intinya makan, ya? stop makan. Saya selalu ngomong sekali lagi, saya tekankan stop makan. Nggak usah takut ikan kurus, ikan nggak growth, ikan jelek nanti nggak makan, atau apalagi Pak nggak makan ikannya mati nggak. Koi puasa 1 bulan aja kuat. Ya, Gitu. Dibandingkan kasih Cuman makan, kurus lah. tapi ntar efeknya mati semua, amoniaknya makin naik nanti atau apa, itu malah makin berbahaya dan adem sekali ya ngeliat ini ya. Oh ini daerah tinggi berarti kan? Ini daerah tinggi, cukup dingin. Airnya cukup dingin ya? Om? Cukup dingin. Ya jadi itu teman-teman semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya nggak mau menjelaskan detail, karena saya pun juga nggak ngerti. Masih gitu. cara manual kita ya Om. Saya 10 tahun jalan ini cara bodoh kasarannya. Yang penting patokan mata saya, patokan parameter air yang saya lihat ini bagus. Yang ketiga, patokan ikan pergerakan dan makanya aktif bagus, selesai. Itu. Ya semoga bisa bermanfaat lah. Pilihan semua kalau ini. Oh, pilihan. Kemarin ingat ada 2 yang mestinya mesti bagus saja kita suruh sortir karena beliau udah nggak suka. Oh, ini diganti yang soa tadi ya ganti soa tadi. Ada sudah Kujaku Daitsu ini masuk nih yang kuning, mirip kayak Hariwake, tapi dia sisiknya itu dasarnya itu silver. Ya itu unik juga dari Marusaka Farm. Kujaku Daitsu itu yang kuning tuh. Terus satunya kemarin Shiro dari Omosako, mana ya Shironya? Shironya tuh gede-gede cakep. Masih kecil lah, yang gede ini udah lama nih, udah 50 up. Nah, jadi itu ya teman-teman Blessed People semua ya, kita udah jelasin cara penggunaan, ngecek itu parameter ya. Ya intinya mengetahui parameter air kolam koi yang sehat. Meskipun kita masih pakai manual ya, cuman ini cukup penting ya Om ya. Ya cukup penting membantu sih. Ya minimal ya. kalau teman-teman khawatir seperti yang tadi saya bilang, daripada pakai alat ngecekin air satu-satu, ya pakai pasang alat. Ini udah beres ya. kan. Tapi jangan nanya ke kita ya, beli di mana ya. Saya nggak jualan. Saya nggak jualan. Memang, kita jual ikan. Ya kadang kita sering ditanya, Pak kok kenapa nggak jual pakan, kenapa kok nggak jual ini, kok nggak jual ini. Saya takut malah nggak fokus. Bener. Gitu. Saat ini kita fokusnya di penjualan ikan sama pembuatan kolam koi. Dan udah itu aja. Kalau pakan itu kan selera masing-masing. Kemudian juga yang jualan juga udah banyak sekali kok. Ya, di toko-toko saya pun juga kalau beli juga nggak pernah yang terlalu detail. Yang penting saya merek apa cocoknya, pesen kirim Semarang udah untuk pakaian sendiri. Gitu. Oke. Nah, itu ya pelajaran kita kali ini. Ya, kita ini berarti nggak masuk kan karantina dulu ya? Belum, itu masih karantina tadi. Ikan juga masih di karantina, sama nanti kipernya itu udah paham semua, jadi karantinanya kayak gimana. Nah, buat Blessed People semua, jangan lupa komen, like, subscribe channel kami, dan follow Instagram kita di Blessed Channel Semarang. Dan kalau ada ini Blessed Koi Center ya Semarang. Itu langsung kok ya? Yes, mau tanya-tanya, mau cari ikan, mau bikin kolam, jangan sungkan, tanya sebebas-bebasnya. Kalau saya bisa bantu, pasti bantu. Tapi kalau saya nggak bisa, saya juga ngomong apa adanya, nggak bisa gitu. Dan follow Instagram saya, Febrian Saputra. Oke, see you next time. See you, bye-bye. Bye-bye.